Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali nabiyyina Muhammad. Amma ba'd. Ayuhal hadirin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik jamaah Masjid Al-Islam rahimakumullah, kita bersyukur atas segala nikmat dari Allah SWT yang senantiasa terlimpah pada kehidupan kita sampai detik ini, yang kita tidak mungkin bisa menghitungnya satu persatu, yang tentu saja kita wajib untuk selalu mensyukurinya dengan sebaik-baiknya syukur. Salawat dan salam senantiasa pula terlimpah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah mengikuti jalannya hingga akhir zaman. Jadi, kenapa kok sering kita mendoakan seseorang, mendoakan saudara kita, ada embel-embel semoga, mudah-mudahan, mugi-mugi, atau yang serupa dengan itu? Itu sebenarnya hanya terjemahan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Mugi-mugi, mudah-mudahan, semoga. Kalau aslinya sih nggak pakai mudah-mudahan kan? Aslinya, misalnya kita mendoakan barakallahu fikum jami'an, semoga Allah memberkahi kalian semua. Itu kan bahasa aslinya barakallahu fikum jami'an. Ya, tapi terus terjemahannya semoga Allah memberkahi. Tapi kalau aslinya kan barakallahu, Allah telah memberkahi kalian semua. Ya, tidak ada mudah-mudahan, tidak ada semoga, tidak ada mugi-muginya. Begitu ya. Termasuk juga ketika kita mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum. Terjemahannya apa? Semoga Allah menerima amal-amal kami dan amal-amal kalian. Ya, aslinya kan taqabbalallahu. Allah ini pakai fi'il mudhari atau fi'il madhi? Fi'il madhi kan. Allah telah menerima amal-amal kami dan amal-amal kita. Ya, sehingga memang aslinya tidak ada semoga, tidak ada mudah-mudahan. Apalagi contohnya ketika kita bersin terus alhamdulillah, maka saudara kita berdoakan apa? Yarhamukallah. Terjemahannya apa? Semoga Allah merahmati kepadamu. Begitu kan? Tapi artinya secara letterlek apa? Yarhamukallah. Allah akan merahmati kepadamu. Allah akan menyayangi kepadamu. Tidak ada embel-embel mudah-mudahan atau semoga atau mugi-mugi. Ya, terus apalagi kita mendoakan kalau mengampuni dosa gimana? Mengampuni dosa. Simanya dan sebagainya. Kalau mengampuni dan sebagainya gimana? Ya kan seperti doa di sholat jenazah itu. Allahumma fir lahu atau fir laha kalau perempuan, atau kalau dua jenazahnya ya Allahumma fir lahuma, kalau jenazahnya banyak ya Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya seperti itu, dan memang tidak ada semoganya ya. Ya, itu ya. Tapi itu bukan membuat image. Kok malah itu seorang saya ragu kita berdoa tidak gitu. Ya kalau ada semoganya kan ya itu yang membuat image ragu kan. Tapi kalau kemudian kita doanya mantap bahwa itu
seolah-olah sudah diterima, maka ya memang redaksinya pakai fi'il madhi yang kemudian bermakna telah terjadi. Misalnya kita mendoakan saudara kita yang sedang sakit, syafakallah, Allah, semoga Allah menyembuhkanmu. Pakai embel-embel semoga kalau dalam terjemahan kita, tapi kalau dalam bahasa aslinya kan Allah telah menyembuhkanmu, sehingga kita ini merasa yakin bahwa Allah telah menyembuhkan, seolah-olah memang sudah disembuhkan oleh Allah, dan itu membuat kita semakin mantap dalam berdoa. Tidak kemudian ada setitik keraguan, ya moga-moga, kalau enggak ya enggak apa-apa. Nah itu yang kemudian bahasa terjemahan sok kadang tidak pas dengan bahasa aslinya ya. Syafaqallah, atau kalau perempuan ya syafaqillah, syifaan ajilan la yughadiru saqaman. Ya. Kalau yang sakit banyak, misalnya jamaah pada pria ya syafaqumullah. Ya, syafaqumullah, tapi jangan ada barakumullah ya. Ini sesat ini. Adanya apa? Barakallah. Kemudian gara-gara ada, kalau kemudian kita mendoakan orang lain yang laki-laki syafaqallah, kemudian mendoakan yang perempuan sakit syafaqillah, kemudian kalau yang sakit itu banyak syafaqumullah, kita doakan Allah telah menyembuhkan kamu ya. Tapi kemudian kalau barakallah, jangan kemudian kalau yang didoakan itu perempuan barakillah, kalau yang didoakan orang banyak itu barakumullah. Itu cuma ada di, kayaknya cuma ada di Sukaraja. Sing bener apa? Barakallahu fik, barakallahu fika, barakallahu fiki, sama barakallahu fikum. Aja barakallahu fikum diganti barakumullah, itu basa Arab ngendi. Nah itu gara-gara ada syafaqallah, syafaqillah, syafaqumullah. Kemudian ada jazakallah, jazakillah. Kalau yang diucapkan terima kasih itu perempuan, jazakillah, jazakillahu khairan katsiran. Kemudian kalau mengucapkan kepada banyak orang seperti jazakumullahu khairan katsiran atas kehadiran Bapak Ibu jamaah semua. Tapi kalau kemudian barakallah ya aja barakillah, barakumullah, itu orang-orang yang kono. Ya, cuma ada di sini aja. Nah itu doa kita, sehingga memang aslinya tidak ada embel-embel semoga, mudah-mudahan. Dan ini merupakan bentuk keyakinan kita agar doa kita dikabulkan oleh Allah. Sehingga dalam prinsip orang berdoa zaman sekarang, atau kalau orang belajar manifestasi, apa sih manifestasi? Mewujudkan keinginan, itu dengan satu, menghindari kata-kata semoga, mudah-mudahan. Kemudian menghindari bentuk negatif. Bentuk negatif itu apa? Menggunakan kata-kata tidak, jangan, bukan. Semoga tidak terjadi apa-apa yang tidak diinginkan. Nah, tapi kemudian kan kita rubah doanya, ya Allah lancarkan, mudah-mudahan diganti dengan Allah mudahkan, yassarakallahu lakum, Allah memudahkan untukmu. Ketika anak kita mau ujian, mau tes, atau mau menjalankan suatu penerimaan, entah itu siswa baru, mahasiswa baru, atau pegawai baru, yassarakallahu lakum, Allah memudahkan bagimu, ya, sehingga lancar semua urusan insyaallah. Nah itu menghindari kata-kata negatif, tidak, jangan, bukan. Terus biasanya juga menghindari bentuk future tense. Menghindari bentuk future tense. Apa future tense?
ya, bentuk yang akan datang, karena ini nggak pasti dan kemudian apa? Jangan-jangan tidak dikabulkan, tapi kemudian menggunakan fi'il madhi seperti yang kita contohkan tadi, barakallahu fiik, kemudian yarhamukallah, atau yang pakai ini ya, yang pakai fi'il madhi ya, bentuk lampau, atau telah, syafakallah, syafakillah, dan seterusnya itu. Nah itu. Tapi kalau kemudian menggunakan bentuk yang akan datang, future tense, itu biasanya orang kedadian. Contohnya apa? Menggunakan kata-kata nanti, besok, akan. Ya. Karena kalau menggunakan kata nanti itu wes kelakon mau dereng? Ya belum, makanya ini banyak yang menghindari dan mengambil inspirasinya dari doa-doa yang diajarkan oleh Allah maupun oleh Rasulullah dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Ya, biasanya rata-rata menghindari kata-kata mudah-mudahan, semoga, itu memang bahasa aslinya nggak ada, tapi terjemahannya ono. Nah itu yang kemudian membuat doa kita ora di ijabah dengan Allah. Doa tidak terkabul karena kita ragu, mudah-mudahan, moga-moga. Nah itu, nah aslinya tidak pakai itu aslinya, cuma dalam bahasa kita aja yang menggunakan kata-kata tersebut. Bisa dipahami di sini? Ya, sehingga ketika kita mendoakan, ya wes domake siang ini aja yang tanpa semoga. Misalnya doa untuk apa nih yang kita sering doakan? Ya, sukses selalu, insyaallah tanjah, insyaallah tanjah. Dengan izin Allah engkau sukses. Apalagi? Yaitu tadi berkah, misalnya ibu-ibu ya antar suami mau bekerja, yaitu berkah. Ya, artinya apa berkah? Barokah itu apa barokah? Ziyadatul khair, bertambahnya nilai kebaikan. Ziyadatul khair itu barokah. Mana barokah salah satu diantaranya adalah ziyadatul khair, bertambahnya nilai kebaikan. Sehingga misalnya suaminya kemudian bekerja terus pulang membawa berapa juta? 10 juta wes. Terus akeh-akeh wes 10 juta wes. Nah itu berkah. Ya artinya 10 juta itu membawa kebaikan. Ya kemudian keluarganya bisa beli makanan yang kemudian bisa sehat, bisa kuat, bisa segar, bisa beribadah. Tidak kemudian 10 juta tapi orang berkah. Tinggal apa? Tuku ciu mendem. Terus gue main gaple totoan, kemudian orang berkah. Tapi kalau kemudian berkah, ya alhamdulillah bisa untuk mencukupi kebutuhan keluarga, kemudian beli baju yang bagus untuk sholat, untuk beribadah, kemudian bisa untuk berinfak ke masjid al-Islam dan seterusnya. Itu berkah. Ya kita doakan barakallahu fiik ya. Tuhan ke sing apik seperti itu. Atau kemudian ketika ngerti ini kok ketoke suaminya mengalami kesusahan atau kesulitan, arep mangkat bae kok motore macet. Yassarallahu lak. Allah mudahkan bagimu, Allah lancarkan bagimu sehingga lancar urusannya. Itu doa yang kemudian kita sering sampaikan. Syafakallah, syafakillah, Allah telah menyembuhkanmu, Allah pasti menyembuhkanmu, dengan mengucapkan dalam bentuk fi'il madhi itu, kata kerja bentuk telah terjadi, tidak kemudian yang ragu-ragu. Apa ya contohnya yang ragu-ragu? Semoga mugi-mugi dipun paringi waras saking Allah. Nah, itu kan mugi-mugi, orang yakin. Tapi kalau syafakallahu fi syafakallahu syifaan ajilan, Allah pasti menyembuhkanmu ajilan dengan cepat, la yughadiru saqaman, dan tidak meninggalkan sakit lagi. Artinya orang kumat-kumat maning kan. Ya udah sehat paripurna. Nah itu doa kita kepada saudara kita.
kalau kita diberi jawabannya juga kata besar beda. Ya diaminkan aja, amin wa iyyak. Dan kemudian untukmu juga. Ya, atau kalau kemudian ketika kita mendoakan dan dia tidak tahu, sing ndongake sinten malaikat. Ketika kita mendoakan saudara kita, sementara saudara kita tidak tahu kalau didoakan, ya. Terus malaikat bilang apa? Walaka bimisli, walaka bimisli, dan untukmu yang serupa itu. Misalnya kita dongake, ada saudara kita sedang jualan pikul, pikulan begitu, abon, kita doakan dalam hati kita dan kemudian dalam doa kita yang tulus pada Allah. Ya Allah lariskan, ya Allah laris berkah, ya Allah laris berkah, ya Allah. Maka malaikat pun mendoakan kita, walaka bimisli, dan untukmu yang serupa itu. Artinya jualan kita juga laris berkah gitu ya. Tidak pakai mudah-mudahan atau semoga. Kenapa? Sebagai pembawa acara moderator kan disuruhnya dan sebagainya. Oke. Dia dan pakai semoga dan sebagainya kan itu. Oke. Gimana berarti? Kan tadi saya juga sebagai moderator kan semoga amal ibadah gitu gimana gitu. Bisa salah gitu ya. Ya kan tadi sudah pakai fi'il madhi, jazakumullahu khairan katsiran. Nah itu yang kemudian sing membuat kita yakin Allah pasti membalas kalian semua dengan balasan yang khairan, sebaik-baiknya, katsiran, dan sebanyak-banyaknya. Atau kalau mendoakan dengan selain pakai fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau yang berarti telah, yang menunjukkan konotasi kita mantap, kita yakin karena Allah pasti mengabulkan. Pakai ini kata kerja perintah, permohonan, permintaan pada Allah. Misalnya yang kata-kata direct, permohonan langsung ya, permohonan langsung pada Allah. Sembuhkan ya Allah, lancarkan ya Allah. Kemudian hilangkan penyakitnya ya Allah, mudahkan ya Allah. Nah itu bisa dengan seperti itu, yang kemudian ini kok nggak sopan banget sih kepada Allah? Ya bukannya nggak sopan, karena Kanjeng Nabi mengajarkan seperti itu, isfi wa anta syafi, sembuhkan ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Penyembuh. Kemudian apalagi yang sering kita mohon pada Allah, Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni hambaku ini ampuni ya Allah, Allahumma ghfirli wali walidayya, dan kedua orang tuaku. Atau kalau kemudian kita sedang khotbah kan mendoakan juga Allahumma ghfir lana, kita ganti domirnya menjadi lana, bukan li lagi, tapi ampunilah kami ya Allah, wali walidaina, dan kedua orang tua kami ya Allah. Sehingga bukan hanya mendoakan diri sendiri tapi juga mendoakan untuk semua. Maka adab-adab berdoa yang kemudian membuat kita semakin yakin, mantap dalam berdoa, memohon pada Allah, tidak ada keraguan. Karena salah satu hal yang membuat doa kita tidak terkabul ketika kita ada keraguan. Ya, keraguan yang membuat kita orang mantap, orang yakin bahwa itu terkabul. Dan salah satu bentuk keraguan adalah apa? Kata Kanjeng Nabi, ya Allah, saya sudah berdoa kepadamu tapi sampai sekarang belum kau kabulkan. Nah itu kan ragu pada Allah. Sudah berdoa tapi belum engkau kabulkan. Nah kata orang Sokaraja itu namanya canceling your own prayer. Canceling your own prayer, mengcancel doanya sendiri, mengcancel permohonannya sendiri pada Allah, sehingga ya kemudian Allah juga membatalkan, tidak mengabulkan permohonan itu. Misalnya, ya Allah, lunaskan hutang-hutang kami ya Allah. Ya, tapi wes pirang bulan udah ditagih-tagih terus, kok durung lunas-lunas juga. Ya Allah, saya sudah berdoa tapi nggak dikasih-kasih ya Allah. Nah itu kan berarti meng-cancel
doanya sendiri. Udah yakin aja, kita tetap beramal, kemudian ya sudah berikhtiar sekuat tenaga, berdoa sepenuh rasa, sehingga tunggu pengkabulan dari Allah. Lanjut perang Uhud. Perang Uhud terjadi tahun pinten Bapak Ibu? Tahun ketiga Hijriah. Tahun ketiga. Jadi ceritanya orang-orang kafir Quraisy itu merasa terpukul. Deneng kita 1000 pasukan terlatih bersenjata lengkap bisa dikalahkan oleh 300-an pasukan orang Islam yang belum terlatih, ya. Dan senjatanya seadanya, karena niat awal bukan untuk perang, tapi niat awal apa? Nyegat kafilah dagangnya Abu Sofyan yang baru pulang dari negeri Syam. Nah, sehingga tidak siap perang, cuma siap apa? Mengambil kembali hak-hak kaum muhajirin yang ditinggal hijrah, yang mereka tinggal di Mekah. Rumahnya dibawa hijrah kemudian tinggal, kemudian sapi-sapi apa unta-untane digawa kabeh tinggal, ya ibaratnya mobil-mobilnya tinggal, kemudian apalagi umpamanya digawa kok dene ada iringan-iringan untanya mau kemana, konangan mesti, sehingga sebagian besar kendaraan mereka unta ditinggal, kemudian peti tempat penyimpanan emas, batangan, dan kemudian perhiasan segala macam tinggal. Nah, kemudian kaum muslimin ingin mengambil kembali hak mereka yang dijarah oleh kaum kafir Quraisy, sehingga kemudian mereka berencana nyegat kafilah dagang Abu Sofyan, di mana semula mau di kota Madinah, tapi karena kemudian ada pendapat yang lebih strategis, kita cegat ya waktu itu Bukit Badar, tapi ternyata awal menangkan pasukan yang kecil itu kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak pasukan yang sedikit bisa mengalahkan pasukan yang banyak biidznillah, dengan izin Allah. Nah, itu perang Badar. Nah, ketika orang-orang kafir Quraisy itu kalah di perang Badar, tokoh-tokoh besar mereka pada tewas di peperangan. Abu Jahal, kemudian Utbah bin Uqbah, dan lain-lain itu, akhirnya mereka tahun berikutnya ingin membalas kekalahan, dan kemudian ini melibatkan banyak pihak. Perempuan-perempuan mereka ajak untuk ikut perang Uhud, ya. Waktu itu belum tahu ya perangnya di mana, tapi kemudian kita akan balas, sehingga perempuan-perempuan diajak. Kemudian tugasnya ngapain? Ya joget-joget sambil menghibur pasukan yang mau perang itu. Kemudian budak-budak juga diajak, termasuk budaknya Abu Sofyan, namanya Wahsy. Ya, Wahsy itu budaknya Abu Sofyan. Nah, waktu itu tugasnya untuk membunuh siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya Kanjeng Nabi. Julukannya siapa? Asadul Usud, singanya para singa padang pasir. Nah, ini yang membunuh mertuanya Abu Sofyan, kemudian iparnya Abu Sofyan, dan anaknya Abu Sofyan. Nah, itu kemudian 3 orang terdekat Abu Sofyan terbunuh oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, sehingga budaknya ini walaupun budak tapi titis, lempar tombak atau lempar lebih, sehingga tugasnya kamu begitu yang mancing sudah merepotkan Hamzah, kamu bokong dari samping atau dari belakang, dan kemudian berhasil. Nah, itulah perempuan-perempuan diajak semua, kemudian budak-budak juga diajak. Nah, kemudian apa strategi Rasulullah? Waktu penetapan strategi, Kanjeng Nabi sudah perintah kepada 50 orang pasukan pemanah. Tugasnya mana? Di atas bukit. Di atas bukit 50 orang pasukan pemanah sudah diperintahkan. Apapun yang terjadi tetap berjaga di atas bukit. Walaupun ada
burung Raja Wali akan menerkam kalian, jangan sampai turun, tetap jaga di atas bukit Uhud. Tapi apa yang terjadi? Ketika itu kaum muslimin bisa memukul mundur pasukan kafir Quraisy. Nah, sehingga pasukan kafir Quraisy terdesak dan kemudian mundur teratur. Nah, ketika mundur dikejar oleh pasukan kaum muslimin. Nah, ketika terjadi kejar mengejar ini, sing ning dhuwur Bukit Uhud mikir, kalau kita tidak ikut ngejar, kita nggak dapat bagian ghanimah. Napa ghanimah? Harta rampasan perang. Nah, kita nggak dapat bagian harta rampasan perang. Yuk pada turun, ikut ngejar. Nah, ketika pasukan pemanah yang di atas bukit ini turun, berarti kan pertahanan di atas lemah, kosong, tinggal 1 atau 2 orang saja yang bertahan. Nah, begitu melihat, loh itu pasukan penjaga bukit turun, maka panglima perang pasukan Quraisy siapa waktu itu? Khalid bin Walid. Waktu itu beliau masih musyrik, masih kafir, sehingga menjadi panglima perang pasukan Quraisy. Nah, itu tahu, oh kiye kosong kiye dhuwur pertahanan bobol di atas. Maka kemudian dia walaupun dikejar muter, tidak balik ke Mekah, tapi apa? Muteri bukit Uhud, diputer dan kemudian dari belakang bisa memukul balik pasukan kaum muslimin, sehingga apa yang terjadi? Rasulullah terjatuh dari kuda sampai kemudian gigi beliau rompal, beliau kemudian terluka kepalanya. Terus siapa lagi? Hamzah, singanya, para singa itu bisa dibokong oleh Wahsy sehingga syahid di medan Uhud, dan kemudian dadanya dibelah, jantungnya dimakan oleh Hindun, istrinya Abu Sufyan, dan seterusnya. Itu pukulan telak bagi pasukan kaum muslimin, walaupun tidak bisa dibilang bahwa orang kafir Quraisy menang dalam perang Uhud. Sehingga kita awalnya sudah tahu bahwa Rasulullah itu cerdas, amankan atas, sehingga kalaupun terjadi apa-apa, siap pasukan pemanah itu akan menghujani pasukan musuh dengan panah. Tapi karena ada perasaan melek dengan harta rampasan perang, ghanimah tadi, maka kemudian mereka tergoda sehingga turun. Dan setelah selesai perang, mereka baru menyadari, sehingga apa kata pasukan pemanah itu? Saat fihi akhlaquna, ya Rasul, saat fihi akhlaquna, buruk banget akhlak kami waktu itu ya Nabi. Nah, itulah yang mereka lakukan sehingga kaum muslimin menderita beberapa kerugian. Kalaupun dibilang kalah, nggak kalah. Orang kafir Quraisy juga nggak ngakui kalah, karena perang Uhud itu berakhir dengan yaitu hanya saling gertak dulu aja, saling gertak. Apa gertakannya? Orang kafir Quraisy bilang, lana Uzza wa malakum Uzza, kami punya Tuhan Uzza sedangkan kalian tidak punya Uzza. Dan dijawab oleh pasukan kaum muslimin, Allahu maulana wa ma maula lakum. Allah adalah pelindung kami dan kalian tidak punya pelindung. Allahu maulana, maulana apa? Pelindung kami. Kemudian orang kafir Quraisy ya tetap melanjutkan perjalanannya balik ke Mekah dengan beberapa kerugian itu. Ini adalah jamaah rahmatullah
beberapa pelajaran yang bisa kita ambil, sehingga insya Allah dengan kita memahami strategi-strategi seperti ini, kita semakin cerdas, semakin bisa mengatur beberapa hal untuk kebaikan aktivitas dakwah kita di tempat kita tercinta ini. Kurang lebihnya mohon maafkan, semoga bermanfaat. Begitu kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.